Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di PKS Legislative Corner. Insya Allah siang ini kita akan membahas tema yang menarik. Mumpung di 17 di Agustusan gitu ya. Refleksi 75 tahun Indonesia Merdeka, lahir dan batin. Nah, kali ini siang ini, pekan ini kita kehadiran sosok yang tidak hanya dikenal di Indonesia di nasional, beliau adalah sosok juga dikenal di dunia internasional. Pernah menjadi ketua MPR RI. Langsung saja ya. Insya Allah kita akan berdiskusi banyak hal terkait dengan makna kemerdekaan, makna merdeka bagi Indonesia. Kita ketahui Indonesia sudah masuk usia yang ke-75 tahun. Kalau orang tua itu udah cukup sepuh gitu ya. Kalau coba kita nanti ngebedah lebih jauh lagi, Korea juga yang merdekanya hampir sama dengan tanggalan kita, tapi kita lihat sudah sejauh mana pencapaiannya. Minimal kalau saya ini pakai gadgetnya Samsung, itu dari Korea. Atau Korea juga sudah punya mobil nasional, di industrinya sudah maju begitu. Nah, banyak hal yang lain nanti kita coba perbincangkan. Nyangkutnya di mana nih? Nah, ini yang kita akan coba bincang dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI sekarang, periode 2019-2024. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz Hidayat di PKS Legislative Corner. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke Ustadz Hidayat, saya bacakan sedikit profil beliau, mungkin bagi yang belum mengenal lebih dekat Ustadz. Insya Allah beliau akan mengampu amanah ini, Wakil Ketua MPR RI hingga 2024. Beliau ini kelahiran Klaten, 8 April 1960, berarti kurang lebih sudah memasuki usia 60 tahun. Ya. Masih muda, sedikit lah kalau bahasanya WHO ya Ustaz. Nah, kemudian beliau Muhammad masih muda lah. Iya, betul. Beliau juga kali ini sudah 2 periode dari Dapil DKI Jakarta 2, yaitu mengampu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, insya Allah ke depan, dan kalau kita hitung-hitung kemarin, kalau coba kita flashback, sepertinya beliau cukup butuh suaranya sudah memperoleh 1 kursi. Ini sebuah kebarokahan yang Allah berikan dan kepercayaan dari masyarakat, khususnya warga DKI dan luar negeri kepada beliau, sehingga cukup kuota 1 suara untuk beliau sudah memenuhi 1 kursi. Bahkan beliau bisa memberikan sumbangsih suara ke yang lain. Ini patut ditiru bagi PKS ke depannya untuk bisa paling tidak sosoknya seperti Ustaz Hidayat gitu ya Ustaz ya. Baik, berikut sedikit video terkait Legislative Corner yang membahas isu dari sudut yang pas. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Indonesia telah menginjak usia 75 tahun kemerdekaan. Sungguh bukan usia yang tidak muda lagi, namun darinya kita lihat tidak kunjung mata. Di usia 75 tahun kita bisa jadi terbebas dari cengkraman penjajah, namun masih sering diliputi perasaan terjajah dan belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita juga sudah sepantasnya bertumbuh, bukan berjalan di tempat, dari bineka menjadi satu jiwa. Merdeka harus mampu menembus ruang lahir dan batin, agar pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan tanpa beban dan keadilan tanpa celah. Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislative Corner dengan narasumber Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan juga anggota Komisi 8 fraksi PKS DPR RI. Ya, berikut tadi sudah kita profilnya sedikit. Ustadz, kurang lebih ya 60 tahun usia Ustadz. Karena kemarin pandemi, jadi kita lomba-lomba 17-an sepertinya sudah tidak banyak dilakukan. Kalau Ustadz sendiri bagaimana kira-kira selama Ustadz dari kecil sampai usia seperti itu, apa lomba-lomba 17-an yang menarik bagi Ustadz Hidayat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu selamat ya kepada fraksi PKS yang menyelenggarakan satu terobosan
yaitu kegiatan kita pada siang hari ini. Terobosan yang mudah-mudahan akan menjadi istihad yang banyak manfaatnya, yang kemudian memberikan informasi langsung ya tentang kegiatan fraksi PKS kepada seluruh pihak. Adapun tentang kegiatan 17 Agustusan yang saya ikuti tentu berbeda-beda ya dari fase ke fase berikutnya. Waktu kecil tentu saya selalu gitu ya bersama dengan warga mengikuti kegiatan apakah namanya lomba makan kerupuk atau kemudian kelereng dalam sendok itu, atau kemudian juga lomba lari ke dalam karung, tarik tambang, itu hampir selalu yang diikuti oleh kita anak-anak kecil pada waktu itu. Tentu yang diambil dari sana adalah makna kegembiraan menyambut Indonesia merdeka, keceriaan menyambut Indonesia merdeka, penuh dengan harapan akan Indonesia merdeka. Ketika kita sudah semakin dewasa, tentu mainannya menjadi berbeda. Selain memaknai tentang peringatan 12 Agustus itu sendiri, lomba-lombanya pun juga kemudian menjadi tidak lagi sama. Bisa jadi kemudian kaitannya lebih kepada penulisan ataupun terkait dengan masalah penjurian, atau terkait dengan bahkan kalau sekarang lebih pada mengingatkan tentang pentingnya kita untuk memperingati 17 Agustusan ya. Lombanya adalah lomba memperingatkan, bukan lagi memperingati, tapi memperingatkan agar kita terus selalu teringat dengan semangat dan spirit 17 Agustusan yang melalui fraksi PKS kemudian diberi makna yang sangat dalam, yaitu kita merdeka ini bukan hanya lahir saja, tapi juga merdeka lahir dan batin. Itu sebuah ungkapan yang luar biasa. Ya, semoga ya, kalau saya juga bahkan dulu waktu kecil juga masih ada ikut-ikut yang memperingati ke Islam-Islaman, saat juga ada belajar hafalan Quran, 17-an kok hafalan Quran gitu ya. Ya mungkin itu bagian dalam pengingat-pengingatan kita bahwasanya ulama juga sudah juga berkontribusi besar bagi kemerdekaan ini. Kalau kita coba kembali ke tema, Ustaz. Menurut Pak Hidayat ini bagaimana usia 75 tahun Indonesia, apakah kita sudah merdeka? Mungkin merdeka secara dijajah iya gitu ya. Tapi kalau lahir dan batin gitu, legowo, enak gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa kami pemirsa perlu tahu lebih banyak ini, Pak Hidayat. Ya, pertama yang harus juga kita segarkan ingatan kita ya. Kita harus mengingat bahwa dari dulu pun para founding fathers, para pahlawan bangsa menginginkan Indonesia merdeka itu bukan hanya merdeka secara lahiriah, tapi juga merdeka secara batinnya. Merdeka lahir dan batin. Untuk itulah karenanya kalau dari sisi teriakannya, sesungguhnya teriakan merdeka itu bukan hanya merdeka, tapi juga Allahu Akbar. Dan itu jelas sekali yang dilakukan oleh Bung Tomo. Dari nama Bung Tomo saja menegaskan bahwa beliau bukan seorang santri. Mengapa kemudian beliau teriakannya adalah Allah merdeka didahului dengan Allahu Akbar? Karena beliau mengikuti jejak langkah dan fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui resolusi jihadnya. Resolusi jihad itu sendiri adalah terkait dengan bagaimana Indonesia dijaga kemerdekaannya melalui fatwanya para ulama, dan kemudian muncullah resolusi jihad, Laskar Mujahidin, Laskar Sabilillah, Laskar Santri. Itu menegaskan kembali bahwa sejak dari awal para founding fathers menginginkan Indonesia ini betul-betul merdeka, fisiknya merdeka, tapi juga jiwanya juga merdeka, lahirnya merdeka, batinnya juga merdeka. Batin dan psikologis itu yang kemudian menyertai Indonesia yang merdeka, memperjuangkannya, mempertahankannya, bahkan ketika mempersiapkan Indonesia menjadi yang merdeka melalui kesepakatan dari Panitia 9, jelas sekali di sana disebutkan bahwa kita tidak hanya merdeka menuju kepada pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, adil, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, enggak begitu saja. Di alinea ketiganya langsung disambung dengan ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu artinya sekali lagi para founding fathers, sekalipun mereka latar belakangnya beragam, latar belakang sukunya beragam, latar agamanya beragam, latar organisasinya beragam, ada yang dari partai politik, ada yang dari ormas gitu ya. Tapi mereka ada yang Islam, ada non-Islam bahkan ya. Tapi mereka satu kata menyepakati bahwa kita itu harus juga menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang akan kita hadirkan, kemerdekaan yang nanti hadir itu ada nilai spiritualnya, ada nilai batiniahnya, ada nilai non-fisiknya. Itulah perasaan dan keyakinan akan syukur bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, bila ini kemudian kita bawa, maka bahkan dalam perjuangan fisik pun kita akan dapatkan bagaimana Jenderal Sudirman yang disebut sebagai bapaknya TNI, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu, ketika bahkan beliau dalam posisi
sedang sakit yang sangat parah ya, paru-parunya tinggal separuh dan kemudian beliau ditandu ketika beliau bergerilya, tapi beliau selalu selamat, tidak bisa ditangkap oleh Belanda. Ketika ditanya oleh para ajudannya, Jenderal, apa rahasianya sehingga Anda tidak bisa ditangkap, kita tidak bisa ditangkap oleh Belanda, oleh penjajah Belanda. Beliau menyampaikan 3 hal, dan 3 hal itu menandakan betapa spiritualitas, batiniah itu sesuatu yang kemudian sudah menyatu dalam perjuangan. Dan yang kita kenal Jenderal Sudirman adalah seorang tokoh dari latarnya santri, seorang pimpinan pemuda Muhammadiyah, seorang guru agama. Dan waktu itu beliau menyampaikan ada tiga rahasia mengapa beliau selalu selamat dari tangkapan atau dari penangkapan intel, mata-mata, dan atau militer Belanda, penjajah pada waktu itu. 3 hal itu adalah pertama, beliau selalu dalam posisi wudhu. Jadi spiritual beliau selalu terjaga. Nomor 2, beliau selalu sholatnya tepat waktu. Kalau beliau sholat tepat waktu, itu artinya adalah beliau menjaga cinta Allah kepada hambanya. Dan kalau Allah mencintai, spiritualitas yang sangat tinggi itu akan menghadirkan begitu banyak hal yang menakjubkan. Yang ketiga adalah beliau selalu ikhlas dalam berjuang. Kalau ikhlas itu adalah ihsan, kalau ihsan itu maka balasannya gua adalah ihsan. Al-hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, ini adalah spiritualitas yang luar biasa. Bahkan dalam perjuangan menyelamatkan eksistensi Indonesia dalam posisi kesehatan beliau sangat berat semacam itu pun, beliau tidak pernah lupa untuk melaksanakan, menghadirkan, dan meneladankan tentang keselamatan yang itu basisnya adalah spiritualitas. Jadi sekali lagi, sejak dari awalnya memang kemerdekaan Indonesia ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sekedar merdeka fisik, tapi juga merdeka secara non-fisik, bukan hanya lahirnya, tapi juga batinnya. Maka kita akan lihat bahwa dalam proses menyiapkan Indonesia merdeka itu, keanggotaan di BPUPK, keanggotaan di Panitia 9, keanggotaan di PPKI, peristiwa Laskar resolusi jihad, amanat jihad Muhammadiyah di Yogyakarta, tidak ada kemudian di situ peran serta daripada PKI. PKI kalangan ateis itu tidak terlibat sama sekali di Panitia 9, mereka nggak ada, di PPKI mereka tidak ada, dan perumusan Pancasila mereka tidak ada, perumusan Undang-Undang Dasar mereka tidak. Mengapa tidak ada? Karena mereka sekali ada kelompok yang memang tidak mementingkan adanya kemerdekaan dari sisi batin. Mereka anti Tuhan, anti agama. Ya pastilah karenanya mereka tidak mementingkan sisi spiritualitas, karenanya mereka tidak ada. Tapi para ulama, termasuk yang di dalam partai politik Islam, maupun dari ormas Islam, maupun seperti Jenderal Sudirman yang seorang Muslim yang luar biasa itu, mereka sekali lagi menghadirkan dan mengingatkan kita semuanya, jangan sampai perjalanan Indonesia merdeka itu melenceng, yang semula diyakini dan diperjuangkan melalui jalur lahir dan batin, kemudian belakangan malah yang lahirnya dimerdekakan, sekalipun juga belum sepenuhnya merdeka, tapi batinnya dienyahkan dengan melupakan tentang ketuhanan yang Maha Esa, menggantinya dengan Ekasila, dengan Trisila, atau ketuhanan yang berkebudayaan, atau ketuhanan yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bahkan tidak menyebut sama sekali, seperti atau disebutkannya dalam nomor yang sangat belakangan, seperti dalam rancangan undang-undang tentang HIP. Ini tentu sebuah penyelewengan atau penyimpangan dari sejarah kemerdekaan Indonesia, dan sudah sangat benar kalau fraksi PKS menolak dan memperjuangkan aspirasi umat agar rancangan undang-undang ini dihapuskan saja, dicabut dari prolegnas, karena memang sekali lagi dia ahistorik, dia bertentangan dengan sejarah perjuangan bangsa menghadirkan Indonesia merdeka. Ada unsur lahiriahnya, ada unsur batiniahnya. Lahir yang kemerdekaan yang diharapkan adalah kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan lahir saja, tapi juga kemerdekaan batin. Masya Allah, ini sebuah kontribusi batu bata yang luar biasa sebagai founding father kita untuk bahwasannya ya pondasi Indonesia itu tidak terlepas dari ulama atau umat Islam itu sendiri secara komponen masyarakat begitu. Tapi Ustaz, kalau kita coba berkaca pidato tahunan rutin ya Presiden, khususnya Presiden Jokowi yang kemarin, meskipun kita cukup terlanda penurunan ekonomi pertumbuhan yang cukup signifikan, tapi dalam pidato kemarin Pak Presiden Jokowi itu memunculkan kembali rasa optimistik. Nah, kalau pandangan Ustaz Pak Hidayat itu gimana, seperti apa ke depannya ini Pak Hidayat? Ya, sekali lagi dalam pendekatan merdeka lahir dan batin tadi, optimisme memang harus selalu dibangkitkan ya. Tapi optimisme akan bangkit kalau basisnya adalah kepada kejujuran, kepada kesungguh-sungguhan, keseriusan
dan kepada dalam tanda kutip track record yang kemudian memang membuat orang percaya dengan optimisme yang dibangkitkan itu. Karena sebelumnya kan publik juga ingat gitu ya bagaimana beliau menyampaikan bahwa ekonomi akan meroket gitu pada September dan seterusnya. Ternyata yang terjadi adalah bukan meroket ke atas, tapi meroket ke tempat yang lain gitu ya. Dan kemarin beliau menyampaikan bukan lagi tapi lompatan jauh gitu. Melompat jauh ini bagaimana akan melompatnya ketika kemudian publik merasakan secara langsung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minusnya bahkan ada yang menyebut sampai di angka 5 ya. Kemudian pun juga Pak Jokowi untuk agar penyerapan anggaran semakin cepat supaya kemudian bisa menghadirkan gerakan ekonomi supaya tidak terjadi resesi. Tapi kan bahkan Bu Menteri Keuangan sangat mengeluhkan serapan anggaran masih sangat rendah. Dan beliau yang disalahkan adalah menteri-menteri yang lain yang masih baru, yang belum terbiasa dengan masalah birokrasi. Nah, terus dari mana kemudian optimisme ini akan bisa dibangun ketika kemudian orang akan melihat dan mengingat apa yang dulu disampaikan oleh Pak Jokowi. 2 kali beliau berkabinet selalu beliau menyatakan bahwa tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Nah, terus bagaimana ini? Bagaimana umat kemudian atau bangsa diharapkan kemudian bisa punya optimisme untuk bangkit? Ketika visi presiden, beliau sudah marah-marah berkali-kali, ada mencatatkan 4 kali, gitu ya, beliau sudah marah-marah, beliau sudah mengkritik secara terbuka, marah beliau pun sudah pernah dibocorkan, gitu ya. Kemudian bocorkan sekretariat negara sendiri, bukan yang lain, gitu. Dan kemudian pun beliau juga menyindir bahkan dengan beragam cara ya, termasuk beragam masalah, tapi tetap saja posisinya adalah demikian, serapan anggaran belum maksimal, kemudian juga pengelolaan terkait dengan penyelesaian masalah COVID-19 juga progresnya tidak seperti yang diharapkan di semua orang gitu. Pak Jokowi waktu itu sudah menyampaikan bahwa beliau awal Mei beliau menyampaikan tidak mau tahu dengan cara apapun itu COVID-19 harus sudah landai pada akhir Mei. Ternyata sampai akhir Mei malah semakin menaik gitu, bukan landai. Kemudian 18 Juni kan beliau marah-marah itu kan, dan di depan para menterinya, dan marahnya begitu bergetar gitu ya, dan kemudian kita tahu bergetar karena dibocorkan oleh sekretariat negara. Sengaja. Dan dibocorkan. Setelah 10 hari itu bukannya kemudian pun juga serapan pengelolaannya lebih bagus, tapi kemudian bahkan Indonesia mencatat rekor, jadi jumlah korban terbesar di Asia Tenggara dan jumlah korban dari kalangan dokter yang juga tertinggi. Tidak menjadi lebih bagus. Tetapi waktu itu beliau memberikan harapan ketika ini semuanya tidak bisa terrealisasikan, kan beliau memberikan harapan dengan adanya pergantian. Pertama akan dibubarkanlah lembaga-lembaga negara. Ya, ada yang berapa yang dibubarkan, tapi lembaga negara itu adalah lembaga negara yang kelasnya adalah kelas ecek-ecek, kelas yang bahkan umat pun, publik pun nggak pernah tahu bahwa ada lembaga semacam itu. Atau sebagian besar mungkin nggak tahu bahwa ada lembaga negara yang kemudian dibubarkan. Banyak orang berharap yang dibubarkan seperti BPIP karena itulah yang kemudian menjadi bagian daripada kegaduhan yang terjadi, tapi malah akan dibuatkan undang-undang yang juga masih menghadirkan kontroversi. Dan terakhir ketika kemudian beliau dalam pidatonya itu bagaimana kemudian akan bisa menghadirkan optimisme ketika bahkan beliau tidak menyebut sama sekali terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Padahal salah satu yang jadi masalah besar di Indonesia ini adalah ya masalah ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, terhadap komitmen pemberantasan korupsi, dan padahal korupsi adalah bagian daripada penyakit yang sangat luar biasa yang menggerogoti kepercayaan publik, yang menggerogoti anggaran belanja negara, yang kemudian menghadirkan tidak efisien dan tidak efektif dalam birokrasi penyelenggaraan negara, dan kemudian menjadi masalah. Ini tentu bagian-bagian dari yang mestinya beliau memang dan seharusnya memang pidato itu memberikan harapan, memberikan optimisme. Tapi kalau optimisme itu basisnya adalah bukan kepada fakta, bukan kepada track record yang dikenal oleh publik, dikhawatirkan yang muncul bukan optimisme, tapi justru malah masalah pesimisme. Dan apalagi ketika kemudian banyak orang kemudian mengangkat berita tentang ya ketika kemarin beliau mempergunakan baju adat dari Nusa Tenggara Timur, NTT, dari NTT, dan kemudian pun juga pada waktu peringatan 17 Agustus juga demikian, di DPR MPR juga begitu. Tapi kemudian kan ada banyak informasi menyebutkan bahwa kejadian di NTT sana salah satu kawasan daerah adat yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari kalangan aparat. Orang kemudian mengatakan ini baju dipakai tapi rakyatnya dibiarkan untuk kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan dari optimisme yang dibangun.
Kalau begini caranya ya memang akan menjadi berat ya. Tetapi sekali lagi karena kita berangkat dari semangat bahwa ya apapun Indonesia, inilah negeri kita, Indonesia merdeka sudah 75 tahun, dan itu melampaui ukuran rata-rata usia hidup di Indonesia. Itu orang mengatakan usia orang hidup di Indonesia antara 62 tahun sampai 70 tahun, ini sudah 75 tahun, artinya ini sudah luar biasa gitu ya. Mestinya kemudian memang betul-betul pidato presiden dan atau penyelenggaraan negara ini adalah betul-betul yang matang, betul-betul yang merealisasikan cita-cita proklamasi, cita-cita Orde Baru, dan cita-cita reformasi. Karena sesungguhnya Indonesia mempunyai 3 cita-cita besar dalam perjalanan sejarah ini. Ketika Indonesia merdeka, cita-citanya adalah yang kemudian termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu luar biasa, dari alinea pertama, kedua, ketiga, keempat, pada pertengahan alinea keempat yang pertama maupun alinea keempat di pertengahan akhir, itu semuanya luar biasa. Dan itulah yang konstitusional yang disepakati oleh MPR tidak mengalami perubahan. Ini yang menjadi rujukan yang konstitusional. Adapun cita-cita perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang disebut dengan tritura, itu adalah cita-cita sesaat pada waktu itu. Dibubarkannya PKI sudah dibubarkan, kemudian dibubarkannya juga kabinet sudah dibubarkan, diturunkannya harga sudah diturunkan, jadi tiga-tiganya terlaksana betul. Kemudian ketika Orde Baru jatuh, muncullah yang disebut dengan tuntutan reformasi. Ada 6 tuntutan di sana, sebagian terlaksana, perubahan Undang-Undang Dasar terlaksana, kemudian kebebasan pers terlaksana, demokratisasi juga terlaksana, kemudian penegakan hukum inilah yang masih menjadi bagian dari yang perdebatannya sangat panjang. Kalau ukurannya adalah kemarin Joko Chandra bisa ditangkap, ya, tapi itu setelah sekian belas tahun atau bahkan, dan korbannya luar biasa, dari unsur kepolisian ada, kejaksaan ada, dan kemana-mana. Ini menandakan bahwa sekali lagi penegakan hukum kita belum sebagaimana yang diharapkan, dan apalagi pengadilan Pak Harto dan beliau sudah wafat, itu bisa tidak terlaksana dengan maksimal. Saya mengatakan bahwa dari 3 fase terbesar ini, cita-cita Indonesia merdeka yang paling konstitusional dan kemudian tercatat secara konstitusional disepakati para founding fathers adalah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu selayaknya harus menjadi rujukan dari penyelenggara negara, dari eksekutif, juga dari kita di DPR sebagai pengawas dan sebagai yang melakukan peran sebagai wakil rakyat, dan juga legislatif dan juga yudikatif yang harusnya kemudian selalu merujuk ke sana. Segala yang kurang ya harus kita kritisi, apalagi kita PKS sebagai fraksi, sebagai partai oposisi. Ya, kita menyerujukan untuk mengkoreksi, kita menyerujukan untuk sebagai cermin kemana kita akan mengarah. Sehingga bila kemudian ini melenceng, ya kita luruskan. Ketika ada RUU HIP yang bermasalah, ya kita koreksi dan kita tolak. Ketika ada yang kemudian ingin menghadirkan kebijakan untuk mencetak uang sampai 600 triliun, ya ditolak. Dan kemudian akan membawa kepada hadirnya bernegara yang tidak lagi mementingkan tentang sisi batin, hanya mementingkan sisi lahir dengan ketuhanannya, tidak lagi bukan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan misalnya, kita koleksi. Jadi kita mempunyai kondisinya, ya dengan beragam penyimpangan yang terjadi, inilah demokrasi di mana ruang untuk mengkoreksi terbuka, dan PKS menghadirkan fraksi ataupun partai yang oposisi. Kita melakukan peran itu dengan maksimal yang bisa kita lakukan, dengan profesional yang bisa kita lakukan, dan hasilnya juga cukup bisa diterima oleh publik dan menghadirkan beragam koreksi terhadap kebijakan negara yang tidak sesuai. Baik, ya begitu Ustaz. Nanti setelah ini kita break sebentar, tapi saya ingin memantik pertanyaan setelah break untuk pemirsa sekalian yang menonton di channelnya YouTube PKS TV DPR RI ataupun di Facebook fraksi PKS DPR RI. Salah satu kutipan dari Pak Jokowi ketika pidato juga adalah yang Pancasila jangan, ya nggak usah perlu terlalu Pancasila, ataupun yang Islami jangan terlalu paling Islami. Nah, nanti kita Pak Hidayat nanti bisa sampaikan bagaimana kenyataan faktualnya seperti apa saat ini sebenarnya. Kita komersial break sebentar, sampai ketemu lagi sejenak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdeka. Terima kasih pada fraksi PKS yang telah memiliki pedulian besar terhadap nilai-nilai sejarah bangsa, terutama Bapak Bung Karno yang pada hari ini dilombakan ketika membaca teks proklamasi. Terima kasih fraksi PKS. Mudah-mudahan ke depan lebih jaya, lebih maslahat, manfaat, berkah dan berkah untuk bangsa, negara Indonesia. Selamat datang kembali di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Baik, tadi breaknya bahwasannya tadi malam sudah ditutup lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno, dan semoga yang mengirimkan berdoa saja tinggal nih sekarang, semoga dipilih oleh para jurinya. Baik, melanjutkan tadi yang Ustaz, terkait dengan pidato masih seperti itu, bahwasannya tadi salah satu kutipan yang tersampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, bahwasannya kita jangan terlalu Pancasila kalau yang punya Pancasila, ataupun jangan terlalu merasa yang paling beragama ketika dia melaksanakan agama. Sejauh ini fakta di lapangan atau seperti apa yang minimal periode kemarin ataupun berjalan 2 tahun ke depan ini, Ustaz? Silakan. Ya, memang ada pernyataan beliau terkait jangan berlebihan gitu ya, termasuk agama, termasuk juga klaim Pancasila yang berlebihan. Ini sebuah ungkapan yang maknanya juga sangat dalam, karena memang mungkin juga kita tahu banyak orang yang mengakunya aku Pancasila, saya Pancasila, tapi perilakunya tidak Pancasila gitu ya. Dan itu ukuran-ukurannya sangat jelas gitu. Ukurannya kalau aku Pancasila atau saya Pancasila, mestinya ketika bicara tentang Tuhan yang Maha Esa, perilakunya jelas dong. Tidak menjadi anti agama, kemudian mementingkan kepada etika, kepada moral, mementingkan kepada adanya harmoni, dan kemudian itulah ajaran agama. Tapi yang terjadi seringkali justru moral agama tidak dipentingkan, malah kemudian tokoh agama dipersekusi dan biarkan menjadi sesuatu yang kemudian haknya tidak dipenuhi. Kalau bicara tentang keadilan, kemanusiaan adil dan beradab, ya betul-betul perilaku berbangsa bernegara dan kebijakannya pada manusiawi, adil dan beradab. Jangan sampai justru hanya aku Pancasila tapi hukumnya tidak manusiawi, tidak adil, dan juga tidak beradab, hanya tajam ke bawah dan kemudian turun ke atas misalnya. Kalau kita bicara tentang aku Pancasila dan bicara tentang persatuan Indonesia, harusnya tidak diperbolehkan itu adanya buzzer-buzzer yang bahkan dibiayai itu kemudian menghadirkan pembelahan. Harusnya mereka itu dihukum karena itu menghadirkan pembelahan, tidak membuat persatuan Indonesia. Aku Pancasila harusnya ketika bicara tentang yang keempat, kerakyatan yang ditulis berdasarkan dalam urusan Pancasila, betul-betul hadir itu politik berdemokrasi yang bermusyawarah, yang betul-betul mementingkan tentang perwakilan, yang betul-betul mementingkan adanya hikmah gitu. Ya, kemudian sekedar mengandalkan pada menang-menangan atau mentang-mentang jumlahnya terbanyak misalnya. Itu di mana hikmah permusyawaratannya, kemudian menghadirkan. Apalagi kalau bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan jadi bagian daripada yang besar besar. Dari dulu sila ini belum mendapatkan realisasi yang sebenarnya. Karena bahkan kalau kita rujuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, keadilan sosial bagi Indonesia itu tidak hanya begitu saja. Itu ada kalimat pembukaannya yang sangat luar biasa, tapi seringkali dilupakan karena tidak masuk ke dalam angka 5. Ungkapannya adalah serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ungkapan serta dengan mewujudkan itu tidak masuk karena memang dia tidak masuk dalam angka 5.
menjadi sangat dipentingkan. Jadi ada sosial media Indonesia yang bersifat normatif, yang bersifat wacana, dan apalagi prakteknya kemudian hanya untuk sebagai rakyat Indonesia, enggak, serta dengan mewujudkan ada satu imperatif, satu perintah. Jadi saya mengatakan bahwa ya mungkin Pak Jokowi mendengar dan melihat hal ini bahwa ada yang dia akan mengakui Pancasila tapi perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila, hanya belum mengingatkan jangan kemudian hanya punya berlebihan dan mengaku sebagai Pancasilais. Yang paling agamis saya kira juga memang penting untuk diingatkan karena agama memang tidak untuk menghadirkan klaim, tidak untuk menghadirkan takabur, riya, gurur gitu ya, dan menghadirkan perilaku agama yang tidak menghadirkan ukhuwah, tidak menghadirkan rahmatul alamin, tidak menghadirkan solusi. Perilaku beragama hanya menjelang pemilu atau pilkada saja misalnya. Tidak pernah ke masjid atau tidak pernah ke pesantren, menjelang pemilu pilkada tiba-tiba pada rajin ke pesantren, rajin menemui para kiai, rajin pakai jilbab, kemudian ditambahkan dengan hak atau hajahnya gitu ya. Sehingga kemudian muncul kan ketika banyak orang yang kemudian pakai haji, hajah, kemudian pakai peci, pakai jilbab, kemudian ke pesantren, banyak orang mengatakan, ini sebentar lagi sudah akan pilkada nih. Ini tandanya pemilu sebentar lagi sudah akan terjadi. Kan beragamanya tidak juga beragama dalam konteks yang sebenarnya gitu ya. Itu bagian-bagian yang menurut saya penting untuk kemudian pidato Pak Jokowi dimaknai dalam konteks yang semacam itu, sehingga yang akan itu adalah bukan klaim, bukan kemudian berlebihan, tapi kan betul-betul menghadirkan beragama dan berpancasila yang jujur, yang konkret, yang sepanjang waktu, bukan hanya untuk pemilu, bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan, tapi betul-betul adalah untuk kepentingan nilai-nilai yang memang diajarkan oleh agama dan diajarkan oleh Pancasila, yang bila itu terjadi, itulah yang akan menghadirkan Indonesia merdeka lahir dan batin. Baik, sore Pak Hidayat agak sedikit ini sambil diperbaiki sedikit. Saya bacakan sedikit komentar dari beberapa sosial media yang kita punya ya. Dari Facebook, seperti dari Kak Indah Hindasa. Assalamualaikum Pak, saya seorang guru honorer, guru dan tenaga kependidikan honorer, dan non-guru usia 35 plus dari kota Tasikmalaya. Kebetulan, sebagai rekan pengurus dari Jawa Timur mengadakan audiensi ke DPR RI, saya ingin sekali bertemu dengan Bapak Hidayat atau pihak PKS lainnya. Ingin silaturahim dengan staf-stafnya PKS. Sekaligus kami ingin minta dukungan dari PKS walau PKS sebagai partai oposisi. Tapi kami tetap percaya kepada PKS. Tapi mungkin dikarenakan masa pandemik jadi menjadi tertunda. Satu lagi dari Kak Nis Mawati Sabi. Alhamdulillah kita doakan ya Allah. Semoga beri kami kebaikan dalam menjalankan tugas yang mulia demi kebersamaan menyelamatkan umat. Kita semua dalam menjalani tugas yang mulia ini. Kami tidak ngerti PKI itu apa? Maaf, senang membagi cerita Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu semuanya. Amin. Jadi ini menegaskan betapa ganasnya PKI yang cukup mengganggu konstelasi perpolitikan pada saat itu, dan mungkin sekarang rasanya aroma-aroma berbau PKI meskipun secara institusi tidak ada itu tercium oleh kita. Nah, oleh karena itu kita mulai mewaspadai ya, meskipun tadi secara organisasi sudah dihapuskan, tapi pikiran-pikiran seperti itu cukup bisa menjadi tersebar virus-virus yang mungkin bisa jadi menjangkiti ideologisnya kita. Kita kembali ke Pak Hidayat. Kita kalau ke konteks yang lebih ke depan, future gitu ya. Jadi 75 tahun ini kalau kita coba bandingkan dengan Korea yang ya 2 hari lebih awal merdekanya, seperti saya singgung di awal tadi, sekarang secara teknologi, secara industri itu pengolahannya sudah luar biasa berkembang, punya teknologi gadget misalnya dengan Samsungnya, punya teknologi mobilnya dengan Hyundai, Kia dan segala macamnya, dan beberapa perkembangan industri juga tidak hanya di industri, di seni budaya juga dia sudah mulai berkembang. Mungkin film-film itu sudah, bahkan kita sekedar menjadi konsumtif saja ya, tidak banyak memproduksi hal. Termasuk juga dengan pariwisatanya. Jadi semua sektor benar-benar luar biasa berkembangnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang ya tidak jauh berbeda harinya lah. Bagaimana kondisi saat ini yang mungkin sebagai partai oposisi kita
perlu di bagian-bagian apanya yang mesti kita coba perbaiki, Pak Hidayat? Pak Hidayatnya mungkin Pak Hidayat lagi keluar sebentar, oke ya. Jadi ini yang juga nanti bisa kita coba dalami lebih jauh kembali bagaimana perkembangan Indonesia yang saat ini berkembang. Sambil menunggu Pak Hidayat, kita break sebentar ya, pemirsa sekalian. Karena visi praksi adalah terdepan, maka kami berharap seluruh anggota praksi PKS selalu terdepan melakukan kebaikan. Orang lain belum berpikir, kita sudah melaksanakannya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyat, dan untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia. yang mengingatkan tentang keputusan rapat gabungan Komisi 9 dan Komisi 11 DPR RI. Tapi saya bilang pada waktu itu, tolong jangan sampai dinaikkan kelas 3 mandiri yang PBBP maupun DP. Tidak membaca keputusan kami dengan 5 menteri itu. Dan 5 menteri itu oke, tok, tanda tangan. Kenapa tidak diberitahu itu bisa naik semua? Kaget semua. Ibu kalau masih menaikkan itu, saya akan bongkar, ya. Saya akan lihat nanti bahwa ada anggaran APBN dari Komisi 1 sampai Komisi 11 yang abal-abal. Jangan sempat yang abal-abal itu, Pak, ya. Di Kemenkes ada, Pak. Saya tahu, Pak Oscar. Ya, dinaikkan mereka itu zalim. Pak, Bapak bilang nggak zalim kemarin, Pak. Saya lihat Bapak di TV. Saya bilang di sini, Pak, zalim itu, Pak. Naikkan orang yang tidak mampu, padahal uang banyak yang lain. Begitu ditanya tentang penghinaan Rasulullah, sementara kalau kita menghina presiden aja udah diciduk, Pak. Ciduk, udah nggak ada urusan dengan presiden tuh, ya.
Tapi menghina Rasulullah kok diam gitu Pak. Jadi saya katakan tadi, buat kami warga Kalsel, jika ada yang menghina hak Nabi Pak, wah marah kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Baik, sambil menunggu Pak Hidayat yang mungkin agak trouble di koneksi internet, ya. Nanti kita coba cek-cek lagi ya untuk yang komen-komennya sambil menunggu ya. Ini selamat datang Sufyan M. Nazri, Dolok Sanggul hadir. Dolok Sanggul itu mana ya? Sumatera ya kayaknya, Dolok itu. Kemudian dari YouTube nih, Pak Hidayat mau bertanya, Indonesia ini adalah negara yang berkebinekaan baik agama, suku, dan bahasa. Terus bagaimana merawat kebinekaan NKRI agar tetap merdeka lahir dan batin? Nah, nanti kita tunggu Pak Hidayat ya. Kemudian pertanyaan lagi, kalau Pak Hidayat belum masuk, saya coba diskusi dulu ya. Jadi
memang sejarahnya Indonesia itu berdiri bukan hadiah semata dari Jepang ya. Ini merupakan sebenarnya ada kumulatif rasa keresahan bagi elemen bangsa, tidak hanya satu golongan, tapi juga banyak golongan, termasuk umat Islam yang diwakil dari ormas-ormas besarnya pada waktu itu, ada dari Nahdlatul Ulama ya, ada juga dari Muhammadiyah yang cukup populer ya, juga dari kelompok-kelompok lain yang mungkin kalau dulu istilahnya adalah kaum Islam nasionalis begitu. Nah juga ada beberapa hal yang lain, termasuk juga dengan yang non-Islam. Nah ini yang rasa keresahan itu bisa menjadi menggelora ketika itu sudah mulai numpuk ininya rasa penderitaannya begitu. Kalau misalnya begitu. Nah, sehingga ketika sekutu sudah mulai bisa dikalahkan gitu, kemudian Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu. Nah, sebagian dari rakyat Indonesia khususnya tadi ya yang sudah mulai mencicil dari zamannya Bung Tomo itu bisa kembali lagi. Ya, kembali lagi ya di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Jadi kali ini mumpung hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang kebetulan hari ini tanggal 21 ya. Dan insya Allah pekan depan sudah akan diagendakan di fraksi PKS DPR RI juga ada semacam fokus group discussion ya, diskusi terpumpun berkelompok. Insya Allah juga akan dibersamai dengan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nanti informasi lebih lengkap bisa dicek, dipantau terus di kanal-kanal sosial media fraksi ya, baik itu di fraksi PKS fraksi dpr.pks.id ataupun di sosial media yang lainnya @fpks DPR RI di Instagram ataupun di Facebook kita fraksi PKS DPR RI. Saya sapa dulu beberapa sambil menunggu Ustaz Hidayat, beberapa rekan-rekan yang komentar. Dari mana lagi nih? Pengen nanya apakah Indonesia sekarang dari Mas Heri Zaki Syah. Pengen nanya apakah Indonesia sekarang sudah merdeka tanahnya 70% milik asing. Ekonomi terbesar milik asing. Sumber daya alam milik asing dan kapitalis. Terima kasih. Ya betul, secara kepemilikan sebenarnya ada di dalam regulasi kita ya, dalam konstitusi bahwasannya bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara sepenuhnya gitu ya. Ingat tuh pasal berapa? Pasal 33. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi konstitusi dan tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh asing. Nah, ini PR kita mengingatkan kepada pemerintah, apalagi kita mungkin di PKS yang sebagai fraksi yang oposisi bisa senantiasa untuk meningkatkan. Dan Omnibus Law ini menjadi sebuah warning bagi kita bahwasannya bisa jadi karpet merah itu diberikan seutuhnya bagi mereka saja ya, kaum elit yang kalau bahasa gap rasio kita itu kalau dihitung ya 1% orang kaya di Indonesia itu memang sudah menguasai ekonomi itu hampir 50%, tepatnya 48%. Kalau dilebarkan lagi, ketika 10% orang-orang kaya yang konglomerat itu menguasai dikumpuli uangnya gitu ya, itu bisa menguasai hampir 80%. Betapa luar biasanya gap antara si kaya dan si miskin, dan ini yang
harusnya secara perlahan ketika kita sudah merdeka 75 tahun, semakin lama gap itu semakin harus terkikis gitu, sehingga bisa dinikmati tidak hanya oleh orang tertentu. Bisa jadi kita khawatirkan pandemi ini dengan kondisi ekonomi yang semakin merosot ini, itu khawatirnya itu memperkaya orang-orang yang kaya, atau sebaliknya memiskinkan tambah miskin orang-orang yang miskin. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita. Tetap pantau kita terus, tetap ingatkan kita di fraksi PKS untuk selalu mendengar apa yang dikhawatirkan oleh rakyat. Dari mana lagi ini ya? Tadi dari Indra, Mas Parto oke, PKS top, Indra SIP Riau hadir, selamat datang Riau. Dari Kak Emat Nuro, Labuhan Batu hadir ya, Labuhan Batu Sumatera Utara. Kemudian Sedaya. Ini sambil menunggu Pak Hidayat, silakan sambil bisa di chat ke kita apa yang terjadi, apa-apa yang pengen diupdate, nanti kita berikan update-nya. Dan saat ini di DPR masih, karena kemarin sudah selesai masa reses, jadi sekarang PKS sudah sedikit terlibat di dalam panja Omnibus Law Cipta Kerja. Sekarang sudah memasuki pasal ke-25 ya. Jadi hal semua ini, aktivitas di DPR juga bisa dipantau di websitenya websitenya DPR RI ya, dpr.go.id. Nanti bisa dicek, di sana juga ada ini streamingnya. Jadi sekarang DPR juga sudah terbuka untuk yang pengen tahu lebih jauh terkait dengan perkembangan sidang-sidang di dalam gedung DPR. Sidang sekarang pun sudah banyak yang di-online-kan, itu bisa memudahkan kita untuk menyaksikan lebih lengkap lagi. Baik, kita break sebentar ya, untuk bisa kita pastikan apakah Pak Hidayat bisa masuk lagi atau seperti apa. Nanti kita ketemu lagi setelah ini. Kita break sejenak. Bisa Selamat datang kembali di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Alhamdulillah Pak Hidayat sudah masuk kembali. Ini menjelang akhir Pak Hidayat. Jadi kita ada yang bertanya tadi di melalui sosial media kita. Pertanyaan dari Pak P saja. Indonesia ini adalah negara yang berkebinekaan baik agama, suku dan bahasa.
Lantas bagaimana kita merawat kebinekaan NKRI agar tetap merdeka lahir dan batin? Silakan Pak Hidayat. Ya, baik. Bahwa Indonesia itu adalah bineka dari suku, bangsa, profesi, partai, organisasi, itu dari dulu memang sudah begitu. Dan justru para founding fathers memberikan kepada kita keteladanan bagaimana kemudian itu semuanya bisa dirawat, dihadirkan menjadi satu hal yang produktif, konstruktif, menghadirkan Indonesia merdeka yang disepakati oleh semuanya. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam, tapi kita tetap menyatu. Dan begitulah ketika kemudian Muhammad Nasir, Ketua Fraksi Partai Masyumi, Partai Islam Masyumi, mengembalikan Republik Indonesia Serikat yang telah ditetapkan oleh Belanda kembali menjadi NKRI. Jadi kalau kita bicara tentang NKRI, dan NKRI harga mati, yang pernah dilupakan bahwa di situ ada jasa dari Partai Islam Masyumi melalui DPR Republik Indonesia Serikat oleh beliau Muhammad Nasir, Ketua Fraksi Masyumi. Jadi bagaimana kemudian kita sekarang bisa menjaga dan merawat kebinekaan dalam konteks NKRI dan Indonesia? Pertama, menurut saya lanjutkanlah tradisi baik yang telah dilakukan oleh para founding fathers itu. Mereka saling menghormati, mereka saling saling mendukung, saling menguatkan ya, dan kemudian melihat bahwa keragaman itu bukan ancaman, keragaman itu bukan sesuatu yang harus dimatikan, dan apalagi kalau keragaman itu hadir dari umat Islam yang adalah mayoritas mutlak penduduk ini, jangan kemudian umat Islam diposisikan menjadi seolah-olah harus dipinggirkan, seolah-olah harus kemudian tidak layak untuk diberi peran, atau seolah-olah kemudian hanya layaknya diberikan tentang keragaman, kebinekaan, dan kita bicara tentang ya minoritas-minoritas, tentu yang mayoritas harusnya juga dilihat bahwa itu adalah realita daripada keragaman yang. Jadi kalau kita ingin menghadirkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat, jangan pernah kemudian terjadi tirani mayoritas terhadap minoritas, tapi juga jangan ada tirani minoritas terhadap mayoritas. Semuanya harus kemudian menghadirkan perilaku yang adil, perilaku yang saling menghormati. Bahwa Nasir telah memberikan contoh, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Mr. Kasman Singodimejo telah memberikan contoh, Panitia 9 telah memberikan contoh. Jadikanlah itu sebagai contoh yang sangat baik. Bung Karno telah memberikan contoh bagaimana beliau merubah dari Panitia 8 yang tidak adil kepada umat Islam jadi Panitia 9 yang menghadirkan keadilan bagi semuanya. Nah, contoh-contoh ini penting betul untuk disegarkan dan untuk difahami dan dilaksanakan betul oleh para pimpinan negara, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan agar rakyat kita kemudian bisa mengikuti keteladanan yang saling menghormati, menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang kalau yang minoritas saja dijaga, apalagi yang mayoritas. Siap. Satu lagi Ustaz, menjelang akhir ada pertanyaan dari Mas Heri Zakisah, pengen nanya apakah Indonesia sekarang sudah merdeka? Tanahnya padahal 70% milik asing. Ekonomi terbesar itu juga milik asing. Sumber daya alam juga milik asing dan kapitalis. Nah, itu seperti apa pendapatnya Pak Hidayat? Ya, memang kondisi-kondisi yang memprihatinkan itu memang terjadi ya. Tapi kita juga tidak pernah dan tidak boleh mengecilkan makna bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena merdeka secara politik, merdeka menjadi negara yang diakui itu juga menjadi suatu hal yang luar biasa dipentingkan. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka berupaya untuk mendapatkan pengakuan dunia dari penjajahan Israel sampai hari ini belum mendapatkan itu secara penuh. Dan kemudian karenanya di posisi di PBB pun mereka masih hanya menjadi anggota pengamat, tidak mempunyai hak untuk bersuara. Indonesia bahkan alhamdulillah sudah diterima dan bahkan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sekalipun tidak tetap, menjadi juga anggota Dewan HAM PBB. Menurut saya kita tidak boleh kufur nikmat juga, bahwa kemerdekaan itu memang real sudah ada. Nah, harusnya dengan kita betul sudah merdeka secara politik ini, harusnya kemudian kita jadikan model untuk merdeka kepada yang lain-lainnya, yaitu merdeka secara ekonomi, merdeka secara bahasa, merdeka juga secara budaya, merdeka juga secara, sehingga kemudian betul-betul menghadirkan cita-cita Indonesia merdeka. Dan dulu pun Bung Karno sudah mengingatkan,
Kami kemarin berjuang Anda akan melawan sesungguhnya kemerdekaan politik itu sebagai modal untuk memerdekakan Indonesia dari neokolonialisme, begitu kata Bung Karno. Bentuk-bentuk penjajahan baru dari sisi budaya, dari sisi ekonomi maupun juga yang lainnya. Terakhir Pak Hidayat, ini dari Kak Suparmin, Mas Suparmin bertanya, bagaimana upaya kita membentengi kemungkinan lahirnya kembali komunisme di era sekarang ini? Ya, pertama menurut saya penting juga untuk mengkritisi kalau ada yang mengatakan bahwa komunisme sudah mati, bahwa tidak ada lagi bahaya komunisme. Saya menjadi teringat dengan ungkapan dari Jenderal Ryamizar Yakudu, dulu Menteri Pertahanan. Beliau menyampaikan bahwa kalau ada yang berkata bahwa komunisme tidak lagi menjadi bahaya, PKI sudah mati dan lain sebagainya, jangan-jangan yang mengatakan begitu itulah mereka gitu. Nah, ini seorang jenderal angkatan darat dan Menteri Pertahanan pernah mengatakan begitu. Itu sebuah warning yang amat sangat jelas gitu. Satu. Jadi kesadaran itu perlu dibangun gitu. Karena apa? Karena dalam konteks Indonesia yang namanya komunisme itu memang dilarang. Itu adalah satu keputusan yang sudah ditetapkan dan kemudian di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 86 dan kemudian mewujud dalam undang-undang di KUHP, ada juga di undang-undang tentang pertahanan negara, ada juga di undang-undang tentang keormasan. Komunisme terlarang. Jadi kesadaran ini ataupun pemahaman ini juga perlu hadir sehingga dengan demikian maka jangan ada yang kemudian mencoba untuk menghidupkan kembali. Jadi memahami tentang adanya aturan hukum yang melarang komunisme dan penyebaran komunisme harus juga difahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Supaya dengan cara itu maka ada kesadaran untuk melakukan penolakan. Nomor berikutnya adalah komunisme bisa menyebar ketika terjadi kebodohan, ketika terjadi ketika pendidikan rakyat masih sangat rendah, ketika ekonomi rakyat juga sangat bermasalah, ketika terjadi kedoliman, ketidakadilan, sehingga kemudian rakyat bisa diadu domba. Ini salah satu ciri khas daripada komunis. Karenanya negara harus betul-betul melaksanakan kewajibannya, menghadirkan pendidikan yang baik bagi rakyatnya, menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemudian dengan cara itu maka rakyat bisa bersatu padu dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang dan komunisme, Leninisme dan Marxisme adalah tidak boleh disebarkan di Indonesia. Yang ketiga, tentu karenanya menjadi sangat penting bangsa Indonesia yang dengan Pancasilanya mempunyai ketuhanan yang Maha Esa agar betul-betul dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga menghadirkan masyarakat yang rahmatan lil alamin, jadi menghadirkan masyarakat yang khaira ummah, jadi masyarakat yang betul-betul membawa kepada realisasi dari beragama yang membawa kepada masyarakat yang beradab, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang menghadirkan harmoni, masyarakat yang kemudian tidak beri ruang bagi bangkitnya komunisme. Karenanya menjadi sangat dipentingkan kita sebagai manusia Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, kita semuanya melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar untuk kita dalam konteks pribadi, dalam konteks keluarga, dan dalam konteks masyarakat, termasuk dalam konteks bernegara, supaya dengan cara itu maka hadirlah negara Indonesia yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang membawa kepada pendidikan yang berkualitas, menghadirkan kebanggaan bangsa, dan bila demikian maka tidak ada celah bagi komunisme untuk bangkit kembali. Yap, terima kasih Pak Hidayat atas penyampaiannya, ini cukup menarik. Sebagai informasi Pak Hidayat, ini kita disaksikan dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang dari Riau, ada dari Labuhan Batu, Sumatera ini Pak Hidayat, ada juga dari Dolok Sanggul. Pak Hidayat tahu Dolok Sanggul di daerah mana? Dolok Sanggul, ada juga dari Sragen, tetangga di Klaten, di Solo, dan dari beberapa wilayah lagi yang tidak bisa kami sebutkan. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Hidayat, dan bagi pemirsa yang ada di channel YouTube, bagi Anda pemirsa di Facebook Live, terima kasih sudah menyaksikan kami. Tenang aja, insya Allah kita akan berencana akan mengupas lebih dalam lagi nanti di dalam FGD bersama, semoga Ustaz Hidayat juga bisa ikut serta besok di pekan depan di FGD fraksi PKS DPR RI. Dari kami cukup sekian, jangan lupa kita ketemu lagi pekan depan di PKS Legislative Corner, mengupas, membahas isu dari sudut yang pas. Demikian dari kami, mohon maaf jika banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.